Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita dalam aktivitas sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Dan ini awal bulan Jumadal Ula. Saya pikir masih Rabiul Tsani, ternyata sudah Jumadal Ula. Kenapa jadi tahu Jumadal Ula? Karena diingatkan. Kebetulan anak saya di pesantren, jadi ngitungnya kan pakai gitu. Bapak terus awal bulan. Maksudnya memang ingatan supaya ulah pokok, bayar SPP dan lain sebagainya. Jadi mungkin salah satu yang membuat ingat tentang bulan Hijriah dan lain sebagainya ya karena aktivitas kita berdekatan dengan itu. Tadinya ingin ngaji tentang Ibrahim, tapi janjinya sampai dengan Rabiul Tsani. Sekarang di Jumadal Ula, bapak-bapak yang Allah muliakan jamaah subuh, kita akan ngaji, nggak tahu nih apakah jadi serial 1 bulan ini atau tidak. Tapi saya ingin ngaji tentang taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau tema kita adalah kesiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun jamaah subuh yang Allah muliakan, siapapun kita, apapun yang kita lakukan dalam hidup di dunia sebagai orang yang beriman, kita harus sampai pada satu kesimpulan bahwa pasti kita akan bertemu dengan Allah. Siap tidak siap, ridho tidak ridho, kita pasti akan dipanggil untuk bertemu dengannya. Kalau kemudian dipanggil itu dalam keadaan menyenangkan, selamat kita di sana, alhamdulillah. Yang sering jadi pikiran sebagian besar kita, gimana kalau ketika ketemu itu kita tidak selamat? Karena kalau jatuh di sini di dunia terpeleset, insya Allah akan banyak sekali orang yang akan membantu kita. Mungkin rekan kita, mungkin anak, mungkin pasangan, mungkin orang tua, mungkin tetangga. Pasti di dunia akan ada yang membantu kita. Tapi di akhirat sana, informasinya kan sempat saya sampaikan. Nabi saja, Nabi ketika didatangi umatnya, yang diajak olehnya ketika di dunia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika umatnya datang meminta pertolongan, jawaban para nabi adalah jawaban yang sama, nafsi, masing-masing saja. Sekarang masing-masing. Hanya Muhammad SAW yang tidak memberikan jawaban seperti itu. Hanya beliau SAW yang sibuk kemudian membantu umatnya di akhirat sana. Ngaji kita dalam upaya sekali lagi untuk memahami bahwa kita harus punya kesiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanpa disadari tiba-tiba kematian datang menjemputnya, seperti sebagian saudara kita di Cianjur. Hanya dalam waktu 10 sampai 12 detik kan. Tiba-tiba tidur siangnya menjadi petaka luar biasa. Itu kan jumlahnya sampai tadi malam itu lebih dari 300 orang. Di luar itu ada sekian puluh orang yang masih belum bisa dipastikan apakah ikut terkubur atau hilang karena mengungsi dan sebagainya. Bahkan ada ya salah satu yang ngaji ke saya di Kopermai 2 hari lalu kalau salah ketemu tuh sambil nangis ya. Ustadz, mertua Abi tercangkap pendang. Kemana mertuanya? Di tempat gempa. Jadi tinggalnya di Cianjur, sebetulnya di Cianjur di desa, tapi 1 hari sebelum gempa itu beliau datang ke Cugenang silaturahmi.
Nggak tahu, mudah-mudahan sudah ketemu. Jadi bisa demikian tiba-tiba kita tidak pernah tahu dengan apa yang akan terjadi pada kita. Dalam Al-Quran, ujung surat Luqman Allah menyebutkan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Gak apa. Sampai dengan hari ini, walaupun banyak orang yang demikian cerdas, pintar, tidak bisa menebak apa yang akan terjadi besok. Apalagi setelah gempa itu, Bapak-bapak, 2 hari setelahnya itu ada voice note beredar. Voice note itu katanya dari BMKG yang menyebutkan bahwa itu kan sesarnya lempeng wilayah gempa itu nyambung dengan saya, Pak. Jadi dari Cianjur itu batasnya masuk ke Cirata di Purwakarta, Subang itu satu lempeng. Namanya sesar Cimandiri. Jadi kemudian 2 hari setelah gempa atau 1 hari setelah gempa beredar voice note bahwa sedang terjadi pergerakan sesar Cimandiri mengarah ke Cirata. Jadi mohon jangan semua ke Cianjur dan sebagainya. Itu luar biasa tuh di Purwakarta menakutkannya. Itu lebih dari 20 kakak Pak di Cirata yang sudah mengungsi. Saking khawatirnya. Alhamdulillah 1 jam kemudian muncul itu info hoax. Tega-teganya dalam kondisi begitu orang menyebarkan info dan hoax dan sebagainya. Jadi sangat menakutkan. Walaupun juga dalam kondisi seperti itu selalu saja ada hal-hal menakjubkan. Ada anak bayi yang terkubur 3 hari ternyata masih hidup. Gak makan, gak minum. Anda bisa bayangkan 3 hari gak makan, gak minum, tangisannya sudah melemah. Ya Allah, Allah ternyata menjaganya dan memberikannya kehidupan. Sampai kebetulan saya ngaji kemarin di kalangan para dokter. Ada dokter yang bilang begini, ini dokter yang ngobrol saya, dokter senior, spesialis ginekolog. Dia menyebutkan, Pak Ustadz, Abi teh nuju meyakinkan berapa lama orang bisa hidup tanpa makan, tanpa minum. Kalau lihat kasus Cianjur kemarin, bayi itu 3 hari masih. Perkiraan saya kalau bayi paling cuma 2 hari, ternyata bisa. Kalau lihat kasus di Kalideres itu kan 1 bulan katanya. Gak makan sampai kekeringan, meninggal kan, dan sebagainya, mati. Berapa orang tuh yang 4 orang itu sekeluarga dan sebagainya. Berarti bisa bertahan. Saya kemudian bilang begini sama beliau, ini juga ke bapak-bapak. Mayoritas kita kan menganggap yang bikin kita sehat, bikin kita hidup itu kan karena makan dan minum. Sok lamun teu dahar teu nginum mah moal sehat, sakit, kemungkinan mati. Saya tegaskan pada bapak karena ini kajian ya barangkali kajian tauhid. Dalam aspek tauhid yang benar, akidah sahihah, yang bikin kita sehat, yang bikin kita bisa bertahan hidup itu bukan karena makan dan minum. Sama sekali bukan karena makan dan minum. Karena ada makhluk Allah yang tugasnya demikian berat, tidak makan dan minum, sehat. Tugasnya dilakukan dengan sangat baik, tidak ada kesalahan sedikit pun, berat. Kalau bapak saya tanya, tahu bapak-bapak makhluk apa? Makhluk Allah yang demikian berat tugasnya, tapi dia nggak makan dan minum, sehat. Para malaikat itu nggak makan nggak minum. Banyak orang yang nggak makan nggak minum sehat. Bahkan banyak orang yang makanannya banyak nutrisinya, full gizi, tapi juga dia tidak sehat dan lain sebagainya. Karena dari aspek akidah yang bikin kita hidup bukan karena makan dan minum. Sama seperti sebagian di antara kita yang sampai pada kesimpulan lamun gering kudu ka dokter meh cager. Banyak orang yang nggak ke dokter juga sehat saja. Kalau sakit jadi sehat. Bahkan banyak orang yang sakit terus ke dokter jadi tambah gering. Kenapa? Karena dokter sama sekali tidak menjadi penyembuh orang yang sakit. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nih bagian yang saya pikir penting disampaikan, terutama dalam kondisi di mana kita sedang dicekam musibah seperti sekarang dan sebagainya.
Bapak yang Allah muliakan, ngaji kita sekali lagi kesiapan bertemu dengan Allah. Saya ingin mengajak untuk membaca satu ayat Quran surat At-Tahrim surat ke-66 ayat ke-8. Saya bacakan. Bapak jemaah subuh dengarkan saja. Insyaallah mudah-mudahan dari ayat ini kita hubungkan dengan tema yang ingin saya sampaikan tentang taubat, tentang istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Bertaubat itu, kata tubu itu dalam bahasa Arab maknanya kembali. Ayat ini sedang menyuruh semua orang beriman termasuk kita jamaah subuh untuk segera kembali kepada Allah. Kenapa? Allah tahu banyak langkah kita tuh yang jauh dari Allah. Kadang-kadang ngomongnya akan mendekatkan diri pada Allah. Insya Allah Pak Ustadz pamitos pensiun maaf abdi teh bakal rajin untuk ngaji. Setelah pensiun bukan rajin ngaji, rajin medsos misalkan. Bisa 3 jam ngomong medsos itu dan sebagainya. Insya Allah mensehat Pak Ustadz, saya mau mulai belajar lagi untuk mendekatkan diri pada Allah. Ternyata setelah sehat tidak juga makin mendekatkan diri pada Allah. Karena itu lewat ayat ini tubu ilallah, kembalilah kepada Allah taubatan nasuha, dengan komitmen kembali yang tidak akan pernah jauh lagi. Kan itu disebutnya dalam terjemahannya dengan taubat yang sebenar-benarnya. Apa yang dimaksud? Taubat yang tidak main-main, serius. Karena disadari boleh jadi besok lusa Allah mungkin akan memanggil kita untuk menghadapnya dan tidak akan bisa diberikan kesempatan untuk balik lagi ke dunia. Kalau kalian kembali dengan kembali yang sejati, dengan taubat yang sesungguhnya, ayatnya kemudian melanjutkan asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kalian ayyukaffira ankum sayyi'atikum, menutupi dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Saya elaborasi sedikit ya. Ayatnya menyebutkan mudah-mudahan dosa-dosa kalian Allah tutupi karena kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud ditutupi? Bapak-bapak nih di hadapan saya ini ada HP hitam, betul. Sekarang kalau ada tulisan di sini pakai putih, misalkan ditulisi Al-Kausar, kan jadi sangat jelas. Al-Kausar tulisan putih. Kemudian tulisan putih ini saya tutupi dengan lakban hitam. Gak akan kelihatan tulisan putihnya. Tapi pertanyaannya, apakah tulisan putihnya ada? Ada, tapi ditutupi. Dosa kita itu kalau kita bertaubat oleh Allah ditutupi, tidak dihapuskan, ditutupi, tidak akan nampak oleh siapapun, tidak akan terlihat oleh siapapun. Allah tutupi. Seperti misalkan tulisan Al-Kausar putih tadi tutupi pakai lakban hitam. Tapi kemudian kita korek-korek sendiri. Kapungkur teh abdi Pak Ustadznya tukang mabok. Wah, abdi pernah mabok di dia buku. Tak fotona abdi nuju mabok. Ngapain diomongkeun tos ditutupan ku Allah, kok bangga dengan dosa yang lama. Abdi mah kapungkur Pak Ustadz playboy, tiap pengkolan gaduh kabogo. Tuh, tukang cireng kabogo, tukang bala-bala kabogo, tukang rujak cuka tiras kabogo. Apa hebatnya cerita tentang bahwa kita jago zina dulunya dan sebagainya, tos ditutupan ku Allah. Begitu orang kemudian membongkar aibnya masa lalu,
dosanya di masa lalu, maka dia sedang membuka apa yang sudah Allah tutupi. Naudzubillah. Karena itu jangan cerita keburukan masa lalu. Kenwe, tapi dah kumaha Ustaz abdi buruk pisan masa lalu, sesali. Bagaimana menyesali? Dengan taubat yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Sehingga tiap saat, tiap waktu, lisan kita, pikiran kita, hati kita sampai pada kesimpulannya Allah, sepisan dosa abdi. Mudah-mudahan dihampura ku Gusti. Itu yang jadi komitmen. Karena saya pernah diajak ke satu rumah, nggak akan saya sebutkan rumahnya di mana. Diajak satu rumah setelah 2 tahun dengan beliau itu dekat. Diajak sana, pengen ngobrol lebih panjang ya ke rumah. Akhirnya katakanlah saya ke rumahnya. Begitu masuk ruang tamunya kaget tapi Pak. Di ruang tamunya berjejer. Mungkin ada 100 botol minuman keras dan masih ada sebagian masih ada airnya. Nah, Ustaz. Orang tuh kan biasanya di ruang tamu tuh kaligrafi gitu ya. Foto keluarga, lukisan. Ini minuman dengan berbagai jenis botol dan mereknya. Dan dia sebutkan Ustaz, ada martini, naolah namanya sebagainya. Saya sambil klik sampai istighfar dalam hati, apa hebatnya? Mungkin dalam hati seniman. Kemudian Ustaz bilang, ini dulu pernah saya minum semua Ustaz. Astagfirullah. Berarti ia tuh tukang mabuk kali dulu. Terus kan saya iseng nanya, dulu Bapak peminum? Iya Ustaz, tapi Alhamdulillah saya sudah tobat. Alhamdulillah. Gimana Pak bisa tobat? Jantung Ustaz. Harus sugang teh tobat bener. Jantung. Karena temenang ku dokter. Apa hebatnya? Memang jadi keren gitu kalau pernah jadi tukang minum kemudian dijejerkan gitu ya. Dijejerkan tukang minum. Dibongkar aibnya sendiri. Kadang-kadang tanpa kita sadar itu yang kita lakukan. Karena itu ayat ini menegaskan, kembalilah kepada Allah dengan kembali yang sesungguhnya. Gak mau jauh lagi dari Allah. Karena dengan kembali sesungguhnya, mudah-mudahan Allah tutupi dosa-dosa kalian. Dan wa yudkhilakum jannatin tajri. Allah masukkan kalian ke dalam surga, yang di tempat tinggal kalian nanti di surga, tajri min tahtihal anhar, akan mengalir sungai-sungai di bawah tempat tinggal kalian. Yauma la yuhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah, yaitu hari di mana Allah tidak akan mengecewakan nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nuruhum, cahaya mereka penghuni surga, yas'a baina aidihim wa bi aimanihim, memancar dari anggota tubuh sebelah kanan sebelah kiri. Al-Qur'an biasa menggunakan idiom cahaya, nur, sebagai simbol apa ya? Simbol keindahan para penghuni surga, baik malaikat maupun manusia dan para jin yang masuk surga. Allah menggunakan simbol cahaya. Kenapa cahaya? Sekecil apapun Bapak-bapak, di tengah kegelapan cahaya lilin yang sangat kecil itu bisa menjadi penunjuk jalan. Tuh, ayat katingali cahayana. Lampu kecil sekali dalam jarak kilometer di kegelapan bisa menjadi petunjuk. Dan dalam literatur hadis seringkali disebutkan para penghuni surga itu nanti bercahaya. Dan para penghuni neraka itu nanti menjadi orang-orang yang gelap. Karena itu malaikat mudah memanggilnya. Orang-orang bercahaya itu dipanggil untuk masuk surga, dan orang-orang yang gelap itu, gelap gulita, disingkirkan dari surga dan lain sebagainya. Jadi ini simbol keindahan para penghuni surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri, jemaah subuh yang Allah muliakan, menyimbolkan dirinya dengan cahaya. Itu kan ada ayat yang kadang-kadang saya dengar dibaca juga oleh Ustaz Nasrullah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Jadi Allah menempatkan dirinya dengan simbol cahaya langit dan bumi. Orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah juga disebutkan oleh Allah, mereka mendapatkan cahaya, nurullah bi afwahihim, mendapatkan cahaya lewat lisan-lisan mereka.
Ayat ini menegaskan bahwa para penghuni surga nanti memancar cahaya dari seluruh badannya. Yaquluna, dan mereka terbiasa untuk mengucapkan doa, Rabbana atmim lana nurana, Tuhan kami sempurnakan bagi kami cahaya kami, waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau yang maha menentukan segala sesuatu. Jadi gempa yang menelan korban 300 sekian orang sampai hari ini itu takdir Allah. Karena katanya pada saat yang bersamaan mungkin beda detik itu terjadi gempa di Jepang dengan skala lebih besar, lebih tinggi, dengan korban sangat sedikit dan kerusakan sangat minimal. Kenapa disampaikan? Jadi butuh kita, kata para pendidik itu butuh kemudian kita itu mitigasi bencana, terutama gempa. Orang Jepang itu sejak usia sebelum TK tiap bulan katanya Pak dilatih simulasi gempa. Sehingga ketika terjadi gempa tidak seperti kita jobretak lalu lompatan yang di lantai 10 lari ke bawah, runtuh. Mayoritas korban itu kan karena mereka panik berlarian dalam waktu yang bersamaan sehingga kemudian bisa tubrukan, bisa luka, bisa cedera, tertimpa. Saya pernah nanya sama kawan yang kebetulan memberikan kuliah mitigasi bencana. Kuduna kumaha lamun pas terjadi gempa. Segera berlindung, kepala tutupi dengan meja, jadi berlindung ke bawah meja, ke bawah kursi kayu dalam, karena tidak ada gempa yang berlangsung lama, hitungannya detik. Dengan itu kalau ada tertimpa sesuatu, paling tidak kita terlindung dan sebagainya. Saking penasaran dia kemudian sebutkan nih Ustaz beberapa info tentang kejadian gempa di Jepang. Cek CCTV di kamar hotel, CCTV di kantor-kantor, CCTV di di mall sebagai di Jepang ketika terjadi gempa. Betul, ternyata serempak itu orang ketika terjadi gempa itu sembunyi di bawah meja, di bawah kursi kayu, karena itu selalu ada meja kayu, kursi kayu di rumah-rumah di Jepang itu dan sebagainya. Sepertinya sekali lagi selain memang takdir Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar kita untuk bisa menjaga paling tidak berdampak yang demikian luar biasa ketika terjadi bencana itu penting lewat mitigasi bencana. Jemaah suku yang Allah muliakan, saya lanjutkan dengan dua ayat yang ketika kemudian orang kita melakukan dosa dan kemudian dosa itu kan berimplikasi sanksi, jadi hukuman, jadi adab. Para nabi ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala tentang umat yang berdosa menyampaikan permohonan. Di ujung surat Al-Maidah, nanti Bapak-bapak baca di rumah, itu ada semacam pengadilan kepada Nabi Isa alaihissalam dan ibundanya. Jadi Allah mempertanyakan, ya Isa, kamu yang nyuruh umat kamu menyembah kamu dan ibu kamu selain aku? Kata Nabi Isa, enggak berani ya Allah, enggak mungkin aku akan menyuruh umatku menyembah aku, menjadikanku Tuhan. Enggak berani kulakukan itu. Terus kemudian kata Allah itu kurang lebih lah dialognya begitu. Kenapa mereka menyembah kamu? Dari mana perilaku seperti itu muncul? Nabi Isa menyebutkan, itulah barangkali yang mereka lakukan sepeninggalku. Allah kemudian memutuskan akan mengadab umat Nabi Isa yang melakukan pembangkangan, yaitu kemusyrikan. Dalam ayat 118 surat Al-Maidah, Nabi Isa kemudian berdoa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tuhan, jika engkau akan mengadab mereka, akan menyiksa mereka karena dosa-dosa kemaksiatan dan kemusyrikan mereka, fa innahum ibaduk, bukankah engkau tahu betul bahwa mereka adalah hamba-hambamu? Wa in taghfir lahum, dan jika engkau akan mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha perkasa dan maha bijaksana.
Cermati ayat ini. Jadi ketika kesalahan demikian besar dilakukan oleh manusia, para nabi memohonkan kepada Allah supaya tidak mengadab umatnya. Saya kalau baca ini takjub ya pada para nabi itu, ya Allah. Demikian jahat umatnya, maksiatnya, bahkan mempermalukan para nabi, tapi ketika Allah akan mengadab, para nabi mengajukan permohonan ampunan. Fa in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Mereka akan hamba-hamba. Saya bahkan ingin menyebutkan kita, bapak-bapak, para orang tua, kadang-kadang kan mengalami hal tidak menyenangkan dengan perilaku anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita mengecewakan, menyakiti, mempermalukan, sehingga seringkali kemudian kita merasa dikecewakan. Tapi kalau kemudian ada orang bertanya, Bapak bade disiksa budakna sok wabi pangnyiksakeun. Biasanya kemudian orang tua yang benar, insya Allah termasuk kita, pasti akan sampai pada kesimpulan, ulah da hade goreng budak abdi. Rek jahat, rek ieu insya Allah budak sorangan. Wios mudah-mudahan we enjing pangetoma jadi bager, mudah-mudahan besok lusa dia jadi anak yang soleh-soleh. Itu orang tua. Dan inilah yang saya ingin tegaskan, bahwa kalau kita bisa demikian sayang pada anak-anak kita, sehingga tidak berani menghukum anak-anak kita ketika melakukan perbuatan tercela, perbuatan memalukan, perbuatan menyakitkan, Allah lebih sayang kepada kita ketimbang orang tua kita. Apa yang saya sampaikan? Karena itulah bertobat seharusnya dilakukan dengan penuh kesadaran, penuh dengan rasa malu bahwa Allah sangat menyayangi kita. Insya Allah tidak mungkin mengadab kita. Ini penting bagi saya disampaikan, karena seringkali mungkin dalam 10 tahun terakhir ini narasi tentang Tuhan yang Maha Penghukum itu terlalu dominan dalam ceramah-ceramah, dalam khutbah-khutbah. Baik si neraka mana, jadi penista agama, baik si dihukum ke Allah, baik terlalu banyak narasi negatif tentang Allah. Padahal lewat narasi seperti ini, saya ingin menegaskan Allah tuh lebih sayang kepada kita ketimbang orang tua kita. Satu waktu Nabi ngumpul dengan para sahabatnya setelah selesai perang. Di pojok sana para tawanan itu sedang dikumpulkan oleh Nabi. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang sambil nangis manggil-manggil anaknya. Semua orang kemudian melihat pada ibu itu. Mungkin di salah satu tawanan itu ada anaknya. Ternyata ada bayinya yang ke bawah karena mungkin ikut sama salah satu tahanan ke bawah. Jadi si ibu tuh nyari, begitu ketemu dirangkul anaknya, diciumi, kemudian didekap dengan anak. Dan semua orang melihat. Terus kata Nabi begini pada para sahabatnya, mungkin tidak ibu itu akan membiarkan anaknya jatuh ke dalam api neraka. Para sahabat semua bilang gak mungkin. Gak mungkin ada seorang ibu yang akan membiarkan anaknya jatuh ke neraka. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan membiarkan seorang pun hambanya jatuh ke dalam neraka. Karena Allah lebih sayang kepada kita ketimbang si ibu itu pada anaknya. Narasi ini penting sekali lagi untuk sampai pada satu kesimpulan. Jangan pernah menunda-nunda bertobat. Jangan pernah enggan untuk beristighfar, untuk bertobat. Karena Allah sangat sayang pada kita. Ketika hal yang sama terjadi pada umat Nabi Ibrahim melakukan kemungkaran, Allah kemudian akan menghukum para umat Nabi Ibrahim yang melakukan kemusyrikan. Ibrahim kemudian berdoa, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ini surat Ibrahim ayat 36. Tuhan, sesungguhnya berhala telah berhasil menyesatkan sebagian besar manusia. Karena itu siapa yang kemudian mengikuti aku, meninggalkan menyembah berhala, fa innahu minni, dia adalah golonganku. Wa man asani, siapa yang maksiat dan tetap menyembah berhala, ingkar kepadaku, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.
bukan kemudian pekwe hukum ya Allah, tapi fa innaka ghafurur rahim. Secara implisit Ibrahim memohon ampuni mereka ya Allah, sayangi mereka, jangan hukum mereka. Sehingga kemarin kita ngaji, selama masih hidup orang-orang musyrik boleh dimintakan oleh kita kepada Allah supaya diampuni dosanya selama masih hidup. Kenapa? Karena terbuka peluang Allah bisa saja, sangat bisa Allah memberikan hidayah kepada mereka lewat doa-doa kita. Jamaah sekalian Allah muliakan, saya kutipkan beberapa hadis tentang bertaubat yang tadi menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala pada kita. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bagaimana tobat itu diterima? Saya kutipkan hadis dari Abdullah bin Maqil. Qala dakhaltu ana wa abi ala ibni Mas'ud radhiyallahu an faqala lahu abi sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu an-nadamu taubah. Qala na'am. Kata Ibnu Maqil, aku dan ayahku mendatangi Ibnu Mas'ud, mufassir sahabat, orang yang sangat direkomendasikan Nabi untuk ditanya tentang banyak hal. Tanya Ibnu Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Mas'ud adalah orang yang disuruh oleh Nabi baca Quran di depannya. Dulu seingat saya ketika di sini sering saya panggil santri sini, sok mana baca, orang dengekeun. Ada santri yang suaranya merdu. Bapak-bapak yang lama di sini hafal ya, ada sasu ya, yang orang Pamong tuh Banjaran itu merdu suaranya kalau baca Quran itu. Enak dan sebagainya. Jadi kadang-kadang santri itu malu, aduh Ustaz izin Ustaz, guru, mana suaranya Ustaz kan. Itu dilakukan oleh Nabi, disuruh Ibnu Mas'ud dipanggil sini baca Quran. Ibnu Mas'ud sempat gak berani. Bukankah Quran turun padamu? Bagaimana mungkin berani kubacakan di hadapanmu? Kata Nabi, ikra Quran, baca. Ibnu Mas'ud didatangi Ibnu Maqil dan ayahnya. Kemudian ayahnya bertanya, Sami itu Nabi yaqulu an-nadamu taubah. Ibnu Mas'ud, aku mendengar Nabi bersabda bahwa taubat itu harusnya dilakukan dengan demikian menyesal pada dosa yang sudah dilakukan. Kata Ibnu Mas'ud, ya. Nah, artinya yang pertama, bagaimana taubat diterima? Kalau orang yang bertobat menyesali perbuatan dosanya. Karena itu bukan tobat kalau dengan bangga disebutkan, tak Ustaz abi peminum, itu yang dibotol lagi. Tak Ustaz abi teh kapur playboy, tak tingali kaboga abdi ngumpul, dikumpulkeun dina HP-na kaboga ngumpul. Engkau geus tobat. Bukan taubat, karena taubat disebutkan di sini menyesal. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma alimallahu min 'abdin nadamah ala dhanbin illa ghafarallahu qabla ayyastaghfirahu minhu." Tidaklah seorang hamba menyesal dari perbuatan dosa melainkan Allah mengampuni dosanya sebelum ia memohon ampun kepada Allah dari dosanya. Jadi menyesal itu membuat Allah mengampuni dosa kita sebelum bahkan kita memohon ampun, sebelum kita beristighfar. Jadi mekanisme taubat yang paling utama dimulai dengan penyesalan. Yang ketiga, para sahabat itu kan nanya sama Nabi, gimana ya hidup saya ya Rasulullah, kok dosa terus yang saya lakukan. Yang nanya ternyata bukan cuma satu dua. Abu Hurairah menjelaskan ketika para sahabat bertanya seperti itu, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, laulam tudnibu ladhahaballahu bikum. Wala jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Ini luar biasa hadis ini. Hadis ini juga jarang saya baca. Jadi ketika dibaca tersentak lagi saya baca. Kata Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa, kamu sekalian gak berbuat dosa, urang sadayana bapak tenyian dosa, baku soleh, Allah pasti akan melenyapkan kalian semua, kemudian menghadirkan satu kaum yang mereka berbuat dosa sehingga mereka menyesali dosanya, mereka bertaubat dan akan aku ampuni dosanya.
Jadi apa artinya? Berbuat dosa itu keniscayaan. Orang berdosa, orang kemudian melakukan keburukan, kesalahan dalam hidupnya, itu keniscayaan kita sebagai manusia. Karena itu bukan di dosanya yang kemudian kita sesali, tapi yang kita sesali kalau dosa-dosa kita tidak kita segera taubati. Karena Allah akan hilangkan kalian. La dhahaba bikum, hilang kalian kalau tidak melakukan dosa. Karena itu orang-orang yang merasa tidak pernah berdosa sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat berdosa. Pasti kita semua pendosa. Mekanisme taubatnya Bapak-bapak yang Allah muliakan, yang pertama berhenti dari perbuatan dosa. Kalau muncul pertanyaan bagaimana cara bertobat itu, mekanisme yang ada dua mekanisme. Ada mekanisme dosa kepada Allah, ada mekanisme dosa kepada sama manusia. Kalau dosa kepada Allah, dosa kepada sama manusia, urutannya itu yang pertama berhenti, stop dulu perbuatan dosanya. Kalau dulu sering meninggalkan sholat, ya sudah, segera berhenti dari meninggalkan sholat itu. Sesali itu yang kedua, dan janji tidak akan mengulangi lagi. Dan yang ketiga, lakukan kebaikan sebagai ganti dosanya. Kalau dulu sering meninggalkan sholat, ya udah, jangan tinggalkan lagi. Demikian juga dosa-dosa yang lain. Kalau berkait dengan manusia, dengan orang lain, tambahi dengan satu urutan lagi, yaitu ganti kerugiannya atau mohon ketulusannya untuk memaafkan. Tidak ada yang lain. 4 hal ini, berhenti dari perbuatan dosa, sesali dan janji tidak mengulangi, lakukan kebaikan sebagai ganti dosa, dan yang keempat, ganti kerugiannya atau minta ketulusannya. Terakhir, dalam ngaji kita, karena ini tentang taubat, saya ingin ngajak bapak-bapak sekalian untuk membaca istighfar yang selalu dibaca Nabi dalam sehari. Paling tidak beliau membaca 70 kali. Banyak sekali riwayatnya, beliau membaca 70 kali. Ada istighfar yang dibaca Nabi, dan istighfarnya disebut dengan Sayyidul Istighfar. Saya yakin lah bahwa Bapak mayoritas hafal, karena ini kan sudah kita ketahui sejak lama. Tapi sebagai penguat, mudah-mudahan pertemuan kita di subuh ini jadi wasilah. Allah memberikan kesempatan kita bisa bertobat, kesempatan untuk membersihkan diri, dan dengan bacaan Sayyidul Istighfar mudah-mudahan dosa-dosa kita dibersihkan. Saya kutipkan dulu ya fadilahnya, karena sering fadilah itu menjadi motivasi orang. Kata Nabi SAW, wa man qalaha minan nahar mukinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapapun yang membaca Sayyidul Istighfar di siang hari, mukinan biha, yakin dengan bacaan istighfar itu, kemudian dia mati di hari itu sebelum sore datang, siang baca kemudian meninggal dunia sebelum sore datang, bahwa min ahlil jannah, maka dia menjadi bagian dari penghuni surga. Wa man qalaha minal lail, siapa yang membacanya di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan bacaan Sayyidul Istighfar itu, pamata qabla ayyus biha, kemudian mati sebelum pagi hari datang, bahwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahlu surga. Ini fadilahnya. Nah itu saya ingin bacakan. Yang sudah hafal ya mohon maaf, etang-etang menyegarkan. Yang belum ikutin ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi
faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya kutipkan terjemahannya. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada janjiku denganmu sesuai kemampuanku. Mastata'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kulakukan. Aku mengakui betapa banyak nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosa-dosaku, karena itu ampunilah dosaku. Sesungguhnya tiada yang maha mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini hadisnya Bukhari, hadisnya Muslim, sehingga kategorinya sahihain. Dan setiap hari Nabi membacanya minimal 70 kali sampai 100 kali. Mudah-mudahan dengan bacaan yang barusan kita lakukan, Bapak-bapak, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan kita kesempatan untuk selalu bersemangat ketika bertaubat kepadanya. Mudah-mudahan manfaat yang sampaikan. Kalau ada yang mau menyampaikan masukan, pertanyaan dan sebagainya, mangga silakan. Kita punya kesempatan ya 3-4-5 menit dan sebagainya. Tapi saya yakin sudah dilakukan ya istighfar ini. Pak Hikmat, mangga silakan. Yang dimaksud dengan hadis Rasul tidak kurang 70 kali, 100 kali. 10 sampai 100 kali itu membaca lafaz istighfarnya itu sayyidul Istighfar. Ya, itu. sayyidul istighfar. Dalam riwayat yang saya baca begitu. Saya mengira istighfar 70 kali itu cukup dengan astagfirullah. Seperti sudah salam kan? Ya, 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi itu yang dibaca pemahaman saya gitu. Ya. Kemudian soal tobat itu saya jadi ingat kepada doa Nabi Adam sama Ya, Rabbana Nabi Yunus, dalamna anfusana Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka ya. Itu doa Nabi Adam itu hebat lah gitu. Hebat sekali menurut saya. Sekiranya tidak engkau ampuni dan Ya. rahmati aku, Ya, kasih aku. dan menurut saya yang lebih dari meminta ampun itu adalah berserah diri, sama dengan doa Nabi Yunus gitu ya. Hanya dengan mengucap ya Allah, hanya mengakui bahwa aku telah berbuat zalim, maka silahkan mau diapakan saya ini. Maksud saya dengan doa yang saya akbar itu yang ya lebih panjang gitu kan. Ya, saya paham yang dimaksud. Bapak yang Allah muliakan, informasi yang saya baca dalam literatur hadis, istighfar yang dibaca Nabi yang minimal 70 kali sampai 100 kali itu adalah sayyidul istighfar. Tapi kalau bapak-bapak yang penting istighfar we atulah ustaz, astagfirullah. Mangga namanya teu isin atuh kan kitu umpama pisaan budak ge. Astagfirullah. Dah yang gara-gara indit geusah. Masa begitu? Adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentu harus dengan khusyuk, serius, apalagi dipahami maknanya. Karena itulah kemudian sayyidul istighfar menjadi istighfar yang sangat direkomendasikan. Karena tadi penjelasannya, siapa yang baca siang hari kemudian mati sebelum sore hari, dia masuk surga. Siapa yang baca kemudian malam hari kemudian mati sebelum datang pagi hari, dia masuk surga. Saking dahsyatnya. Karena ini kan komitmen. Aku ini hambamu, engkau banyak beri nikmat padaku. Ku akui demikian buruk dosaku, karena itu ampuni dosaku. Innaka wala yaghfiru dzunuba illa anta.
Barangkali itu yang disampaikan. Mudah-mudahan Bapak-Bapak yang Allah muliakan diberikan kesempatan untuk selalu bisa bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.